pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mode pertama tentang network fundamental. Kali ini kita akan membahas mode kedua tentang IP address dan subnetting. Materi yang akan disampaikan di mode kedua ini ada subnetting prefix, subnetting soal 1, subnetting soal 2, subnetting soal 3, IP public dan IP private, konsep switch dan router, praktik switch bagian 1, praktik switch bagian 2, serta praktik router. Oke, kita akan tentang menyampaikan subnetting prefix terlebih dahulu. IP address memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 memiliki 32 bit dan 4 oktet. Di setiap oktet memiliki angka dari 0 sampai 255. Contoh IP ialah 192.168.1.1/24. Nah, /24-nya itu apa? /24 yaitu prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai dalam network. Ada subnetting berikut yang dicari adalah 1. Total IP. Gimana sih rumusnya? Rumusnya itu 2 pangkat 32 dikurang 32 ini adalah bit yang terdapat di IP versi 4 dikurang 24. 24 ini adalah slash pada IP yang terdapat di sini. Sama dengan 8. Berarti jawabannya 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Jadi total IP-nya yang dapat dipakai adalah 0 sampai 255. Yang kedua, kita akan menentukan subnet max. Cara rumus subnet max adalah total subnet max itu ada 256 dikurangin sama oleh total IP-nya yang kita temukan tadi, yaitu 256. Hasilnya 0. Jadi subnet max-nya ya adalah 255 255.0. Nah, pada yang ketiga kita akan menentukan IP network. Bagaimana IP network itu adalah IP pertama dalam sebuah network. IP pertamanya ialah 192.168.1.0. Oke, yang berikutnya kita akan mencari IP broadcast. IP broadcast adalah IP yang terakhir yang terdapat pada network tersebut ini. IP terakhirnya ialah 192.168.1.255. Yang terakhir kita akan menentukan IP range. IP range itu apa sih? IP range itu ialah IP yang dapat kita gunakan dalam sebuah perangkatnya. Jadi IP yang bisa kita pakai ialah dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254. Oke, jadi seperti ini. Oke, di sini saya memiliki contoh soal 172.168.5.1/26. Di sini yang pertama kita akan mencari tentang total IP. Rumus total IP ialah 2 pangkat 32 dikurang slash yang terdapat di sini, yaitu 26, sama dengan 6, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kedua, kita akan mencari subnet max-nya. Rumus subnet max ialah 256 dikurang H
hasil dari total IP di sini yaitu 64 dikurang 64 sama dengan 192. Jadi IP-nya adalah 25, subnet max-nya ialah 255 255 255 192. Yang ketiga, kita akan mencari network, IP network. IP network adalah IP pertamanya yaitu 172.168.5.0. Sedangkan IP terakhir atau IP broadcast-nya adalah 172.168.5.63. Jadi, lalu kita akan mencari IP range-nya. Yaitu dari 172.168.5.1 sampai 172.168.5.62. Di sini saya memiliki contoh soal yang berikutnya yaitu 10.10.10.50/27. Yang pertama, kita akan mencari total IP-nya. Total IP-nya adalah 2 pangkat 32 dikurang 27 sama dengan 5 ya. Yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang kedua, kita akan mencari subnet max-nya. Ialah 256 dikurang dari hasil total IP ini, yaitu 32. Berarti hasilnya adalah 2, 2, 4. Berarti subnet max-nya ialah 255, 255, 255, 224. Karena IP networknya berbeda blok pada subnet 32, jadi rumusnya adalah oktet keempat dibagi total IP. Hasilnya caranya adalah 50 dibagi 32, hasilnya 1, sekian, lalu kalikan hasil dengan total IP, yaitu 1 dikali 32, hasilnya 32. Jadi networknya adalah 10.10.10.32. Oke, berikutnya kita akan mencari IP broadcast-nya. Rumusnya adalah oktet keempat
IP network ditambah ditambah total IP dikurang 1. Jadi hasil adalah 32 ditambah 32 dikurang 1, hasilnya 63. Jadi IP broadcastnya adalah 10.10.10.63. Lalu IP range-nya dari 10.10.10.33 sampai 10.10.10.62. Coba kalau kita ganti ininya ke 70, maka IP networknya di sini adalah 70 dibagi 32, hasilnya 2, sekian. Lalu dikalikan hasilnya, berarti 2 dikali 32, hasilnya 64. Jadi IP networknya adalah 10.10.10.64. IP broadcastnya kita ganti di sini, 64 ditambah 32 dikurang 1, hasilnya adalah 95. Jadi IP broadcastnya adalah 10.10.10.95. IP range-nya kita ubah di sini dari yang sebelumnya 33 jadi 65 sampai 94. Oke, cukup di sini saja pembahasan tentang IP address dan subnetting. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang IP publik dan IP private. Sebelumnya, apa sih itu IP publik? IP publik adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti alamat IP dari facebook.com, yaitu 10.10.10.10, dan juga alamat IP dari Google, yaitu 8.8.8.8. Sedangkan IP private adalah IP yang tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu, atau IP private hanya bisa diakses di satu tempat. Contohnya 192.168.10.1 atau hanya bisa diakses oleh satu device saja. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Sebelumnya, switch itu apa? Switch adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini kita memiliki IP 192.168.1.0/27. Maka kita akan menempatkan PC1 yang memiliki IP 192.168.1.1 menggunakan kabel terhubung dengan switch, lalu kabel tersebut terhubung dengan PC2 yaitu memiliki IP 192.168.1.2, lalu PC2 terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke PC3 yaitu yang memiliki IP 192.168.1.3. Ini adalah konsep dari switch. Lalu
kita akan router adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam blok subnet berbeda. Contohnya, PC1 memiliki 192.168.1.1. Lalu, berikutnya kita akan menjelaskan tentang router. Router adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam blok subnet berbeda. Di sini kita memiliki contoh, PC1 memiliki IP 192.168.1.1. Terhubung dengan kabel ke router, lalu router terhubung kabel dengan PC2 yang memiliki IP 192.168.1.2. Router juga terhubung dengan PC3 yang memiliki IP 192.168.1.3. Sedangkan pada PC4 memiliki blok subnet yang berbeda, yaitu 192.168.1.70. Jadi, fungsinya router adalah menghubungkan perangkat-perangkat dalam blok subnet yang berbeda. Kali ini kita akan praktek menggunakan switch, yaitu kita pilih ke network device, lalu kita pilih switch, kita pilih yang switch yang ini saja. Lalu kita pilih end device, lalu kita tambahkan PC ke dalam sini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel automatic. Oke. Setelah itu kita klik PC yang ini, kita ganti namanya menjadi PC1, yang ini jadi kita ganti nama ini jadi PC2, sedangkan yang ini jadi PC1. Lalu kita klik PC1, lalu kita pilih klik desktop, lalu kita masukkan IP configuration. Di sini kita menggunakan IP 10.10.10.10 menggunakan prefix 27, berarti subnet max-nya adalah 255, 255, 255, dan 24. Sama halnya dengan PC yang kedua, kita masuk ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.11. Subnet max-nya adalah 255, 255, 255, 224. Setelah itu, kita coba akan ping ke PC kedua. Lalu kita keluar dari IP configuration, lalu kita pilih command prompt, lalu kita ping 10.10.10.11. Kalau tandanya sudah TTL, berarti ini sudah terhubung teman-teman. Coba kita pilih paket surat. Di sini successful. Oke, di sini kita akan mempraktikkannya menggunakan blok subnet. Kita pilih ke network device, lalu pilih switch, lalu kita tambahkan 29 switch yang ini. Lalu ke device, lalu kita tambahkan PC 1, 2, 3. Lalu kita menggunakan kabel otomatis. Kita 1, 2, 3. Lalu kita akan mengisi IP dari, kita akan ganti nama. Kita akan isi IP yang di sini. Kita ke IP configuration, lalu kita tambahkan 10.10.10.34. Karena kita menggunakan prefix 27, jadi subnetnya 255, 255, 255, 224.
Di ini juga kita juga menggunakan IP 10.10.10.34.35. Subnet masknya 255, 255, 255, 224. Kita pasang IP-nya 10.10.10.36, 255, 255, 224. Oke, kita akan coba mengirim pesan. Dari sini ke sini, successful. Coba kita akan kirim dari sini ke sini. Oke, successful. Oke, kali ini kita akan praktik menggunakan router. Pilih ke network device, lalu kita pilih router yang ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel yang otomatis. Blok subnet yang ini terhubung ke router menggunakan flash ethernet 0/0. Blok subnet yang ini terhubung dengan router dengan pos ethernet 0/1. Kita akan isi IP-nya. Pertama kita on-kan dulu. 2.10.10.10.1. 255, 255, 224. Baik, ini kita on-kan juga pas ethernet 0/1. Kita isi IP-nya 10.10.10.33. Oke, subnet masknya terisi dengan otomatis. Coba, lalu kita ganti ke masing-masing ini default gateway-nya. 10.10.10.33. Yang ini juga kita ganti default gateway-nya 10.10.10.33. Yang ini juga sama. Sepuluh 10.10.10.33. Kalau blok subnet ini kita isinya menggunakan default gateway 10.10.10.1. Yang satunya lagi sama dengan yang tadi. Default gateway-nya adalah 10.10.10.1. Oke, coba kita akan ping pada PC yang berada pada blok subnet yang berbeda. Coba ping 10.10.10.34. Ini masih memanggil. Ini berarti tandanya sudah terhubung ya. Walaupun coba kita kirim pesan dari sini ke sini. Successful. Coba kita kirim dari sini. Coba kita kirim pesan dari sini ke sini. Biasanya pertama-tama itu suka gagal ya. Coba kita kirim. Successful. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton.